Di akhir video kita akan tes 4 game terberat di Nintendo Switch ya, untuk ngebuktiin kalau ini berhasil. Zelda BOTW ini lancar teman-teman, tapi Zelda TOTK bisa jalan juga mainnya di sini. Crisis Core aja jalan, alhamdulillah. Game berat Astral Chain bisa jalan juga. Pengen banget punya Switch tapi mahal. Apalagi game-gamenya bisa sampai 600.000 per game. Pantesan teman-teman yang punya Switch peletakin gitu aja jarang dipakai. Akhirnya dijual. Apa mending beli Switch CFW aja kali ya? Gila harganya sampai 5 jutaan. Akhirnya aku beli HP jadul tahun 2020 yang kompatibel dengan Switch. Main Zelda BOTW Tears of Kingdom lancar. Bahkan Astral Chain juga lancar. Final Fantasy Crisis Core 7 lancar. Dan HP ini udah murah di tahun 2023. Sebenarnya banyak sih ya. Kebayang nggak game sekelas berat itu aja bisa jalan, apalagi game-game di bawahnya. Auto bisa dimainin. Selain hemat biaya, kalian juga bisa nanti kalau bosen nggak usah dijual. HP-nya tinggal dipakai, bener nggak? Hitung-hitung upgrade HP aja. Tinggal di-uninstall emulatornya dan bisa dipakai. Di akhir video kita akan tes 4 game terberat di Nintendo Switch ya, untuk ngebuktiin kalau ini berhasil. Kita akan pakai emulator XNS untuk Switch, karena emulator ini paling bagus untuk emulator Switch. Dan yang paling penting, gratis seumur hidup. Asal kalian mau aja nonton 3 kali iklan sehari. Ya, worth it lah ya. Note ya, sekarang itu udah ada Yuzu emulator. Walaupun masih dalam tahap pengembangan ya. Baru meluncur. Bagus sih, cuman ya masih belum stabil aja. Tapi masa depan per M1 ini bakalan cerah banget. Kita cek dulu game-game apa aja yang udah bisa berjalan di XNS ini. Dan hasilnya banyak banget. Kita lihat ya. Di sini speknya minimal Snapdragon 865 dan RAM 8GB. Ternyata banyak banget yang udah bisa jalan. Gak sabar kita main Zelda. Cus cari HP-HP murah dengan spek tersebut. Buka aja GSM Arena lalu klik Phone Finder. Kita isi Snapdragon 865 dan RAM 8GB. Kita lihat banyak juga. Ada Black Shark 3 yang harganya cuma 3 jutaan. What? Antutunya tembus 600.000. Gila, buset. Kebanyakan keluaran tahun 2020 nih. Tapi apa daya dapatnya Xiaomi Mi 10T Pro. Dapatnya di harga 4 jutaan. Mahal sih gara-gara embel-embel 5G ini sih kampret lah. Tapi storage-nya badak banget ya, 256GB. Bisa naruh game banyak. Bisa naruh kandang badaknya juga cukup. RAM-nya bisa extended 5GB. Jadi totalnya 13GB. Refresh rate-nya 144Hz. Skor Antutunya 500 ribuan. Cocok lah gue beli ya. Yang nggak gunanya cuma 5G doang ini Langsunglah kita install XNS. Lalu buat akun. XNS udah bisa main gratis guys. Tukar 100 koin dengan 1 hari main game. Udah kayak rental PS aja nih. Sehari kalian cuma bisa nonton 3 kali iklan. Satu iklannya itu dikasih 40 koin. Setelah itu kalian download Switch Droid. Switch Droid itu apa sih bang? Jadi itu kayak firmware teman-teman. Dan setelah di-download, nanti kalian taruh folder Switch Droid ini di paling luar storage-nya ya. Kamu ketik aja di Google XNS, nanti akan ada situs yang paling pertama, kamu download di situ. Di dalam folder Switch Droid ini ada yang namanya folder case. Dalamnya itu ada root case dan title case. Dua file ini teman-teman yang penting ya, yang menentukan game kalian jalan atau enggak. Bahkan ada game yang tidak terbaca, gara-gara ini nih, settingan ini. Root case yang dipakai tadi, yang di-download barusan, itu sebenarnya udah lama, udah jadul ya. Kalian harus ganti dengan Proudkeys yang terbaru, supaya bisa membaca game-game yang terbaru. Kalau nggak salah, Proudkeys ini versinya 16.0.3 ya, yang terakhir itu yang keluaran Juni. Cuman sayang banget, kita konten kreator nggak bisa ngasih link Proudkeys, karena nanti akan dianggap piracy teman-teman. Kalian download aja, cari di Google pasti dapat. Setelah dapat, ganti Proudkeys-nya dan title case-nya dengan yang baru. Udah gitu doang. Nah, teman-teman tinggal ngedownload gamenya nih. Sebenarnya kalau game di mana aja juga bisa sama. Kita juga sama nggak bisa ngasih linknya. Kalian searching aja di Google, pasti dapat. Ketikkan di Google, Switch ROM download. Pokoknya teman-teman, extensionnya itu bisa NSP atau .xgi. Jadi kalian bisa download di mana aja ya, bebas ya. Setelah di-download, taruh di folder yang terpisah dengan Switch Droid tadi. Dikhususin ya. Nah, setelah itu kalian jalanin XNS-nya, lalu setting Switch Droid foldernya supaya XNS tahu di mana letak Switch Droid folder kalian. Jangan lupa folder gamenya juga disetting agar XNS tahu di mana letak folder game-game kalian. Kalian tinggal klik lokal dan tara. Gamenya udah muncul dan bisa kalian mainin. Gamenya kita tes dari yang paling berat dulu. Kenapa? Tujuannya supaya kita tes kalau game berat aja bisa jalan, artinya game-game yang di bawahnya itu pasti jalan juga. Bener nggak? Zelda BOTW ini lancar teman-teman, tapi di area-area yang luas banget ya, yang kayak kelihatan gunung-gunungnya itu emang langsung frame drop sih. Sampai 10 FPS-an, tapi playable banget. Ingat ya teman-teman, di XNS itu ada fitur mode-nya.
Jadi kalian bisa pakai mod, bahkan ada mod FPS. Fitur curangnya juga ada sih. Tinggal beli gamepad nih teman-teman. Zelda TOTK bisa jalan juga mainnya di sini. Walaupun berat banget ya, soalnya kan game baru kali ya. Jadinya modnya itu belum terlalu banyak nih. Tapi kalau di officialnya udah ada cara curangnya juga nih. Seru-seru. Tapi Snapdragon-nya harus 888. Aduh. Tapi inget, ini udah jalan loh. Ini aja gue udah seneng. Game berat Final Fantasy 7 Crisis Core aja jalan. Alhamdulillah. Berjalan sempurna guys. Gila. Game berat Astral Chain bisa jalan juga teman-teman. Kalau teman-teman punya handphone dengan Snapdragon yang lebih tinggi dari 865, yakin jalan. Walaupun memang pakai mod sih. Fix ya, berarti game-game di bawahnya game ini pasti bisa jalan. Pokemon Arceus, terus apalagi Animal Crossing, Super Mario Odyssey, Kirby, udah bisa pasti jalan teman.